Rasulillah, sallallahu salamullah alaihi habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu salamullah ala taha Rasulillah, sallallahu salamullah alaihi habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang masih setia dengan channel saya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru join di sini, baru menyimak video-video saya. Selamat datang di channel YouTube Ngulik Modi. Silakan simak video-video saya yang lainnya, barangkali ada sesuatu yang bermanfaat buat kalian ya. Pada kali ini saya akan mencoba sharing teman-teman pemula yang khususnya saat ini sedang mencari musik-musik yang di luar dari keyboard bawaan ya, atau bisa disebut dengan sampling gitu ya. Ini perlu kita waspadai, kita perlu hati-hati bahwa ketika kita membeli sesuatu, khususnya apalagi kita membeli online gitu ya, nggak ketemu orangnya, apakah itu benar atau tidak, penipuan atau tidak ya, kita perlu waspada, perlu hati-hati gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita jangan tergiur dengan harga yang sangat murah, yang di luar dari harga pada umumnya gitu ya. Bisa jadi harga yang murah itu mungkin penipuan ya, mungkin betul iya memang dia ngirim barang, akan tetapi isinya abal-abal, akan tetapi isinya error mungkin ya, atau mungkin secara kualitasnya sangat jauh dari harapan gitu ya. Karena kita namanya membeli sampling itu kita pastinya syukur-syukur sekali membeli langsung cocok dan bisa digunakan dan bisa puas dalam bermain musik gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa teman-teman ketika sudah deal membeli sesuatu atau membeli sampling gitu ya, usahakan kontaknya jangan sampai hilang, kontak si penjual jangan sampai hilang ya. Ini untuk mengantisipasi ketika pengirimannya bermasalah, atau mungkin barangnya betul sampai rumah tetapi barangnya bermasalah ya, flash disknya bermasalah, misalnya mungkin isinya ada yang error ya, atau mungkin isinya betul, isinya benar, isinya tidak bermasalah, tapi kita tidak bisa cara menggunakannya, cara mengcopy dari keyboard misalnya, cara play isi-isi dari style-style itu sendiri ya, atau mungkin koleksi style seminya, kemudian style songnya gitu kan. Nah ini kita bisa tanyakan kepada si penjual, karena banyak teman-teman yang beli sampling gitu ya, barangnya sudah sampai di rumah, kemudian dia pasang di keyboard, katanya bermasalah ya, katanya ini nggak bisa dimainkan, ini nggak bisa ini gitu kan. Padahal setiap sampling yang dibeli itu pasti harus diinstal dulu ke keyboardnya, barulah setelah itu samplingnya bisa berfungsi. Kalau tidak diinstal ya otomatis nggak bisa berfungsi gitu kan. Jadi teman-teman kalau memang betul-betul belum paham, tidak mengerti, harus memang bertanya ya. Yang pertama adalah bertanya kepada si penjualnya ya. Makanya itu diperlukan kontaknya supaya bisa bertanya sampai dengan tuntas, betul-betul flash disk itu bisa digunakan, bisa dimainkan untuk kita semua gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, teman-teman ketika flash disk sudah diterima, kalau bisa, nah ini untuk mengantisipasi ya, jadi data-datanya disimpan di perangkat yang lain. Contoh, disimpan di laptop ya, disimpan di komputer, disimpan di HP juga bisa ya.
Fungsinya apa? Ya, ini untuk mengantisipasi ketika teman-teman nanti ternyata hanya punya satu flash disk itu aja, kok ternyata hilang dalam suatu keadaan ya, maka kita bisa membuka backupnya ya di perangkat yang tadi kita simpan di laptop, di komputer atau di HP gitu ya. Nah, ketika teman-teman hanya satu itu doang ya, kemudian tidak sempat sebelumnya mengcopy ya, maka akan kelabakan, akan kebingungan gitu ketika akan memakainya gitu kan. Dan data-data itu juga itu bisa dibagikan kepada teman kita, dibagikan pada saudara kita kalau memang format-format tersebut format yang memang bisa dibagi gitu ya. Ada pula format yang tidak bisa dibagi dengan keyboard yang lain ya, itu tertentu saja gitu kan. Yang keempat, teman-teman harus bisa membedakan mana bunyi sampling, mana bunyi non-sampling. Jadi kalau teman-teman bermaksud untuk membeli sampling, maka data-data yang dikirim dalam flash disk seharusnya berkaitan dengan sampling ya. Biasanya sampling itu di dalam flash disk terdapat koleksi-koleksi style manual, style semi, kemudian song gitu ya. Dan jangan lupa kalau namanya sampling harus ada file namanya master samplingnya yang memang difungsikan untuk diinstal di keyboard, karena yang berfungsi si sampling itu adalah karena master samplingnya. Kalau nggak ada master samplingnya maka filenya tidak akan berfungsi seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman membuka flash disknya di keyboard ya, didengarkan kira-kira sesuai atau tidak, bunyi sampling atau bukan. Kok ternyata bunyinya adalah bunyi non sampling, berarti itu terjadi penipuan. Yang diminta atau kita pesannya kita pesannya sampling, kok yang dikirim non sampling gitu kan. Nah, itu berarti salah. Atau mungkin ada kemungkinan lagi kitanya yang salah memesan, kitanya yang salah ngomong ya. Contoh, jadi ketika kita mau beli sampling kan kita harus menyebutkan mereknya apa, Yamaha atau Bob atau Casio atau Roland ya, atau mungkin yang lain ya. Kita harus menyebutkan mereknya dan serinya, seri berapa ya. Karena itu nanti ketika kita salah nyebut, ketika kita salah ngomong, maka si pengirim ya akan mengirim sesuai dengan apa yang diomongkan oleh si pemesan gitu ya. Jadi contohnya saya mau pesan sampling untuk SX600 ya misalnya ya. Jangan salah ngomong ternyata di WA tersebut teman-teman ngomongnya saya butuh sampling untuk PA600 misalnya. PA600 dengan SX600 itu beda merek dan beda tipe tentunya gitu ya. Nah, jadi kalau PA600 itu untuk Hawk ya, untuk SX600 yaitu untuk Yamaha gitu kan. Jadi jangan salah ngomong karena itu menentukan bagaimana si pengirim akan mengirim datanya sesuai dengan si pemesan begitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, kemudian teman-teman bedakan bunyi sampling dan non sampling ya ketika membuka flash disknya dalam keyboard. Jadi kalau sampling itu ibarat style dangdut itu kendangnya nyata banget, tangtung dendang deng, tangtung dendang deng, enak ya. Kemudian bassnya nonjol ya, nah itu bunyi sampling seperti itu. Nah, kalau yang non sampling itu misalnya style dangdut gitu ya, itu suara kendangnya taktuk dedak dek, taktuk dedak dek gitu. Karena itu suara MIDI gitu kan, jadi tidak real, tidak asli seperti kendang aslinya gitu kan. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan buat teman-teman sekalian, khususnya teman-teman pemula ya. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan, wawasan ya, bahwa memang untuk pembelian sesuatu, khususnya pembelian sampling itu kita harus hati-hati supaya sekali kita beli mudah-mudahan tidak mengecewakan ya. Mudah-mudahan betul-betul bisa digunakan untuk kita manggung, untuk kita perform gitu ya, dimanapun itu gitu ya.
Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.